Saudara, komunitas pemuridan yang setia, kita jumpa lagi dalam pemuridan level 2 pelajaran ke-7 YouTube bagian yang ke-9 sekarang. Sebagaimana biasa, siapkan diri saudara menghafal ayat, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami minta pencerahan lagi dari Tuhan. Kami mau duduk dan belajar di kaki-Mu, siap mendengarkan Engkau dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Sebab itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kiranya ayat ini kental melekat di hati kita. Selanjutnya kita masuk YouTube bagian ke-9, saling menghormati, di buku saudara halaman 93. Ya, buka buku saudara halaman 93. Kalau saudara belum punya bukunya, boleh minta kepada saya. Kalau saudara di luar kota, tinggal saudara bayar ongkos kirimnya. Bukunya gratis. Saling menghormati. Nah, ini kita akan baca Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ini adalah merupakan doa Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Maaf, ini pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saling menghormati. Sekalipun Yesus adalah Allah dan Tuhan, Ia memberikan contoh dan teladan seorang pelayan hamba yang rendah hati dengan mencuci kaki murid-muridnya. Apakah pelayanan yang dapat saudara berikan kepada orang lain yang menyatakan bahwa saudara menghormatinya? Menurut saya di sini membantu mereka dengan ikhlas saat mereka memerlukan pertolongan.
Kalau di dalam rumah tangga, saling melayani, menyiapkan makanan sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, menyediakan segala yang diperlukan oleh rumah tangga itu dan menjadi imam. Menjaga rumah tetap bersih dan melakukan semua itu karena kasih. Bukan karena takut. Nah, itu dia. Yesus melakukan semua tadi karena kasihnya. Nah, bagaimana kita menerapkan hidup saling menghormati? Seperti yang Yesus tadi contohkan. Apakah saudara perlu merubah sikap saudara terhadap seseorang? Saya pribadi iya. Jadi ketika sudah rekonsiliasi, sudah mengampuni orang itu, saya harus merubah sikap saya. Harus menghormatinya dengan tulus ikhlas. Bagaimana dengan saudara? Selanjutnya, hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku, kita harus saling memberi dorongan. Alkitab mengajar kita agar kita saling memberi dorongan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, karena corona ini kita sudah tidak bisa ibadah offline secara full seperti dulu. Hanya terbatas. Tapi bersyukur juga karena teknologi ini memungkinkan kita bisa ibadah online. Kita bisa kontak jemaat itu dalam WhatsApp. Kita punya grup sebagai anggota gereja. Gembala saudara terus mengirimkan renungan setiap hari. Dan saya juga mengirimkan YouTube ini. Untuk apa? Memberikan dorongan. Atau kita menelepon orang secara khusus. Memberikan dorongan. Inilah cara kita hidup. Saling, ya. Saling menghormati dan saling memberikan dorongan. Nah, selanjutnya, apakah yang dianjurkan Paulus untuk dilakukan oleh umat Kristen dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11? Mari kita baca ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Harus saling menasehati dan saling membangun. Ya. Oke. Itulah cara kita hidup di dalam sebuah gereja. Bagaimana cara Rasul Paulus memberi dorongan kepada mereka? 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Pasal 2 ayat yang ke-19 dan 20. Pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Rasul Paulus katakan, bagaimana cara Paulus memberikan dorongan kepada mereka? Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah karena mereka. Selalu menyebut nama mereka di dalam doa. Selalu mengingat pekerjaan iman mereka. Selalu mengingat usaha kasih mereka. Dan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa dan di hadapan Allah dan Bapa kita. Mereka adalah pengharapan dan sukacita Paulus. Serta mahkota kemegahannya di hadapan Yesus. Mereka adalah kemuliaan dan sukacita Paulus. Saudaraku, demikianlah kita harus memandang satu dengan yang lain. Untuk memberikan dorongan. Selalu mengucap syukur kepada Allah karena mereka. Sebut mereka di dalam doa kita. Ingat pekerjaan iman mereka. Usaha kasih mereka.
ketekunan pengharapan mereka kepada Yesus. Dan mereka adalah pengharapan dan sukacita, mahkota kemegahan saudara dan saya di hadapan Allah. Luar biasa. Demikianlah kita harus saling menghormati dan memberikan dorongan. Ingat mereka di dalam doa. Nah, mengapa Rasul Paulus begitu terdorong oleh semangat mereka? 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 memberikan penjelasan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Rasul Paulus terdolong oleh semangat mereka karena mereka telah menerima firman Allah yang Paulus beritakan bukan sebagai perkataan manusia, tapi sebagai perkataan Allah yang bekerja dalam hati orang percaya. Saudara, kita harus mengucap syukur ketika saudara-saudara kita di dalam satu gereja menerima firman Allah dengan semangat. Saya, saudara, ketika saudara mendengarkan YouTube pemuridan ini dan siap dimuridkan saja, hati saya melembak dengan sukacita. Apabila kalau saudara bisa merespon kepada saya, engkaulah sukacitaku. Allah tahu itu. Saya berjuang untuk me-YouTube-kan materi ini agar saudara langsung menerima pengajaran dari saya. Engkaulah sumber sukacita dan mahkota kemegahanku. Satu dengan yang lain. Demikian kita. Saudara-saudara yang melayani Tuhan di setiap kategorial, ingat selalu mereka yang saudara sedang layani. Saudara-saudara yang dilayani, saudara punya tugas melayani lagi jemaat yang lain. Saudara tidak boleh santai. Itu sebabnya saudara harus terhubung di dalam tubuh Kristus. Oke? Lanjut. Apakah yang dikatakan Paulus sebagai tujuan utama dari gereja? Apa tujuan utama gereja? Saudara harus tahu ini. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, tujuan utama dari gereja ialah memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara sebagai anggota tubuh Kristus tidak siap dilengkapi dan tidak mengambil bagian untuk pembangunan tubuh Kristus, saudara salah. Ya, ini kurang satu jawabannya. Bagi pembangunan tubuh Kristus, ya. Nanti saudara perbaiki. Firman Allah adalah sumber utama untuk memberikan dorongan. Nah, bagaimana kita menerapkan kebenaran ini untuk saling memberikan dorongan? Adakah seseorang yang perlu saudara berikan dorongan? Tanya kepada Roh Kudus. Tiap hari tanya, Tuhan siapa? Bagaimana cara saya memberikan dorongan? Dengan mendoakankah? Dengan menelepon dia kah? Dengan mengubah sikap kita? Mungkin yang dulu cuek, yang dulu dingin, adem, ya cuek, sekarang bersemangat, penuh ikhlas menyapa. Oke? Saudara harus tanyakan kepada Roh Kudus. Masing-masing kita tentu punya. Kalau saudara perlu mendiskusikan dengan saya, saudara silakan japri saya. Oke? Terima kasih untuk mendengarkan kebenaran ini. Dan mari saya sebagai pemurid juga belajar. Sama seperti saudara. Mari kita bisa memberikan dorongan dan saling menguatkan di tengah gereja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang indah. Bagaimana kami hidup sebagai anggota, sebagai keluarga di tengah gereja kami. Kami mohon dimateraikan kebenaran ini di hati kami. Kami siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.